Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan presentasi outline sebagai tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis multimedia. Yang menjadi masalah di sekolah saya di SDN 10 Biluhu, yang pertama rendahnya pemahaman konsep dasar numerasi, kemudian yang kedua kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar, yang ketiga keterbatasan sumber daya dan media pembelajaran numerasi yang menarik, kemudian kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dalam pembelajaran numerasi, dan terakhir penggunaan teknologi yang kurang optimal dalam pembelajaran numerasi. Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka analisis masalah yaitu berasal dari akar masalah. Yang pertama itu kurikulum, kemudian yang kedua metode pembelajaran, kualitas guru, sumber daya dan lingkungan keluarga. Kemudian dampaknya adalah pada prestasi belajar murid, kemudian keterampilan hidup, peluang karir dan kesenjangan pendidikan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal seperti motivasi dan gaya belajar murid itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari guru, metode, sumber daya, dan lingkungan. Landasan teoritis yang relevan dengan numerasi. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran numerasi harus memberikan kesempatan kepada siswa yang bereksplorasi, bereksperimen, dan menemukan konsep-konsep numerasi sendiri. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Pembelajaran numerasi harus membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir logis, analitis, dan kritis. Teori belajar sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Pembelajaran numerasi harus memberikan kesempatan pada siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan belajar dari teman sebaya. Dan terakhir, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak, termasuk perkembangan pemahaman tentang konsep-konsep numerasi. Pembelajaran numerasi harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Untuk mengatasi permasalahan yang saya jelaskan sebelumnya, maka peluang teknologi yang digunakan yaitu platform online berupa Quizizz. Dengan platform ini dapat menyediakan berbagai sumber daya pengajaran numerasi yang dapat digunakan oleh guru, serta pembelajaran yang abstrak menjadi sebuah permainan atau gamification. Siswa sekolah dasar sangat termotivasi oleh permainan, poin, dan penghargaan. Saat konsep seperti perkalian atau pecahan, siswa belajar tanpa merasa terbebani. Ini membantu meningkatkan motivasi dan mengurangi kecemasan terhadap matematika. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu disusun dalam 3 tahap utama. Yang pertama input atau masalah yang terjadi, kemudian proses solusi dari masalah yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ada output atau hasil yang diharapkan. Alur ini menunjukkan bagaimana sebuah intervensi teknologi pendidikan yang dirancang dengan baik dapat menjadi solusi atas permasalahan pembelajaran numerasi di sekolah dasar. Rancangan penelitian atau pengembangan yang nantinya saya akan lakukan, yang pertama itu jenis penelitiannya itu
penelitian tindakan kelas untuk menguji efektivitas intervensi teknologi dalam pembelajaran numerasi di kelas. Kemudian penelitian eksperimen kuasi untuk membandingkan kemampuan numerasi siswa yang belajar dengan teknologi dan yang belajar dengan metode konvensional. Kemudian penelitian pengembangan atau research and development atau R&D untuk mengembangkan aplikasi atau platform pembelajaran numerasi yang inovatif. Kemudian subjek penelitiannya itu siswa SDN 10 Biluhu kelas 5 dan guru SD yang mengajar matematika atau numerasi. Variabel penelitian yaitu yang pertama variabel independen, yaitu penggunaan teknologi aplikasi, game, atau platform online dalam pembelajaran numerasi. Kemudian variabel dependen, yaitu kemampuan numerasi siswa diukur dengan tes numerasi. Kemudian ada variabel kontrol, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan numerasi siswa seperti tingkat kecerdasan dan latar belakang keluarga. Kemudian instrumen penilaian ada tes numerasi, yaitu pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan numerasi siswa sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian ada kuesioner, ada lembar observasi, dan wawancara. Prosedur penelitian yang pertama yaitu tahap persiapan. Tentunya di tahap persiapan ini yang dilakukan yang pertama yaitu menyusun instrumen penelitian. Kemudian memilih subjek penelitian dan mengurus izin penelitian. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, yaitu memberikan pretest numerasi kepada siswa, melaksanakan intervensi pembelajaran numerasi dengan menggunakan teknologi, misalnya aplikasi, game, atau platform online selama periode waktu tertentu, memberikan post-test numerasi kepada siswa, kemudian mengumpulkan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Kemudian tahap analisis data yaitu menganalisis data hasil pretest dan post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan numerasi siswa, menganalisis data kuesioner, observasi, dan wawancara untuk mengetahui minat dan motivasi siswa, serta umpan balik tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran numerasi. Terima kasih, demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi langkah awal menuju solusi yang lebih baik lagi.